kembali lagi di TikTok, kali ini di episode 7. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Siapakah itu? Dokter-dokter hebat nih Kak ya? Ya, amin. Baiklah, saya sambut Kak Diaul Haq. Hai semua. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Muhammad Diaul Haq. Biasanya dipanggil Dia. Jadi aku angkatan 2023 dari Mandua Kota Kediri dan sekarang lagi kuliah di FK UNER. Nah, FK UNER nih guys. Sebelumnya ini kita mengusung temanya yang agak berbeda dari tahun lalu. Kita kali ini tuh lebih fresh, lebih upgrade karena ada TV-nya ya, beda kayak tahun lalu. Tahun lalu tuh pakai banner. Apa sih banner itu? Oke, langsung saja ya Kak ya. Kakak tadi kan udah perkenalan nih Kak. Kakak masuk FK UNER di tahun 2023. Jadi 2 tahun yang lalu. Iya. Lulusnya dari mana? Kakak ini dulu kelas apa sih Kak? Aku dulu dari kelas A3. IPA 3 ya Kak ya. Kakaknya ini kan mencapai prestasi yang mengesankan, banyak banget prestasi yang mengesankan seperti medali emas OSN Biologi, KSN Biologi, Olimpiade Kedokteran, dan banyak lagi ya Kak pastinya sih Kak. Ya, apa sih kiat-kiat Kakak yang Kakak pakai? Apa Kakak punya jimat atau apa sih Kak? Tentu saja nggak pakai jimat-jimatan ya. Jadi kan aku emang dari dulu minat banget ke biologi. Udah sejak dari awal masuk SMA. Dan dulu tuh sebenarnya awalnya aku lihat anak-anak OSN kan, kakak tingkatku gitu, dan kebanyakan mereka tuh bisa jalan-jalan kemana-mana, terus bisa dapat banyak uang hadiah. Nah itu yang bikin aku termotivasi nih sebenarnya buat ikut Olimpiade. Ya, Kak? Sebenarnya niatnya nggak terlalu baik ya buat nyari uang gitu. Nah tetapi di proses perjalanan itu aku jadi menemukan rasa cintaku ke biologi gitu, dari cara belajarnya, dari cara jawab-jawab soal dan lain-lain gitu. Jadi emang dari awal tuh udah minat bidang biologi? Iya. Oke. Dengar-dengar juga Kak Dia ini juga merupakan salah satu tutor biologi pelatihan OSNK 2024 Olimpiade Bersama ya Kak? Oh iya, benar. Bisa ceritain sedikit dong Kak, gimana awalnya Kakak bisa dapat tutor biologi? Jadi kan awalnya tentu saja kita harus punya prestasi dulu ya, dan alhamdulillah kan aku udah dapat medali emas OSN Biologi di tahun 2022 gitu. Nah setelah dapat medali emas itu, tentu saja benefitnya nggak cuma medalinya doang, tentu saja kita dapat benefit relasi yang banyak, dan aku jadi kenal ke banyak banget orang-orang keren gitu. Nah kemudian kebetulannya di suatu hari itu aku kayak tiba-tiba ditawarin aja tuh jadi tutor, dan akhirnya ya udah aku terima aja karena aku emang juga cukup berminat dalam kayak ngajar orang, apalagi tentang bidang yang aku suka yaitu biologi gitu. Kakak kan mencapai prestasinya di bidang OSN Biologi itu kan tahun 2022 itu waktu kakak kelas 11 atau 12? Waktu kelas berapa ya dulu? Perjalanannya 11. Kan OSN tuh dari kota sampai nasional kan. Start kotanya tuh dari kelas 11, tapi sampai dapat medali di nasional itu kelas 12 gitu. Wah, keren sih Kak, sampai nasional ya Kak. Iya, alhamdulillah banget. Tutornya itu kan tutor online atau offline Kak? Sejauh ini masih online ya, soalnya kan kalau offline tuh susah banget buat nyari jadwal, apalagi sekarang kan aku lagi kuliah FK juga. Jadi gitu. Kalau ngulangin waktu itu cari jadwal yang free dulu? Iya, gitu. Kakak kan sekarang masuk semester 2 ya Kak? Iya, masuk semester 2. Dulu itu Kakak masuk lewat jalur? Jalur tes, SNBT. SNBT, UTBK ya Kak? Iya, UTBK. Tapi kakaknya juga eligible? Eligible juga. Eligible berapa nih Kak? Kebetulan waktu itu eligible 4. Eligible 4? Keren banget Kak kataku. Iya. Skor UTBK-nya kalau boleh tahu berapa Kak? Rata-rata dari 7 subtes itu 742. Itu, segitu. Atasnya kakak ada lagi gak di FK? Kalau di FK UNER tuh paling tinggi 770-an gitu. Ada lagi 800 gitu Kak? 800 nggak ada. 600 mungkin? 600 nggak ada ya. Paling minimal ya mungkin 700 bawah, 711, 14. Minimal gitu. Banget itu ya. Kakak ini kan UTBK itu emang udah persiapan dari awal kelas 10 atau wah aku udah eligible nih, aku nggak usah belajar UTBK, itu apa gimana Kak? Nah ini yang salah juga dari strategiku dan tidak patut buat ditiru. Aku dulu tuh
eh, terlalu pede gitu buat SNBP. Karena soalnya kan iya. pas itu aku menang olimpiadenya FK Uner juga kan. Pasti pede. Jadi kayak gue kira ya akan mulus aja jalannya gitu. Nah, aku sebenarnya udah start belajar kita kelas 12 dan alhamdulillah di satu kelas IPA 3 tuh sangat suportif dan orang-orangnya kayak lumayan ambis gitu. Jadi mereka udah pada belajar dan aku ya di hari-hari itu aku cuma kayak nimbrung doang, cuma ikut TO ya asal-asalan doang gitu. Asal-asalan tapi dapet FK. Iya, aku Oke, bener boleh. baru mulai start beneran belajar Kelas UTBK 12 tuh itu. ketika ketolak SNBP. Oh, Gitu. habis berapa itu Kak berarti? Itu kayak hamin Berapa sebulanan. bulan? 1 bulan? Heeh. Iya sih ya. Heeh. Jadi otodidak nih Kak ya? Iya. Keren. Nggak ambil Bimbel tapi otodidak terus tembus FK Iya, UNER alhamdulillah lagi. banget. Grade-nya tinggi. Kakak ini masuk FK UNER itu emang impian dari dulu atau kepinginan orang tua mungkin? Eh, Sebenarnya ini semua diawali ketika aku mulai suka sama biologi, ya kan. Iya. Nah, kalau biologi kan tentu saja bidang kuliah yang bisa diambil cukup luas ya. Kita Iya. bisa ke farmasi, FKG, kesehatan gitu, bisa juga ambil biologi murninya. Nah, ketika aku kelas 12 itu sebenarnya masih kayak banyak pergolakan batin gitu loh. Aku harus milih yang mana. Sempat kepikiran juga mau ke SITH, ITB, itu kan biologi banget ya. Iya. Tapi di sisi lain aku juga pengen ke FK gitu. Dan akhirnya setelah berbagai pertimbangan, kayak misal aku merasa kayak lebih berminat nanti bekerja sebagai dokter gitu. Jadi semuanya ini pilihan pribadi sih. Akhirnya memutuskan ke FK itu. Oh, kenapa Kak UNER? Kenapa nggak ambil lagi? Kenapa Soalnya Kak emang UNER? bagus banget UNER gitu ya Kak? Sebenarnya dulu juga kepikiran banyak ide lain sih. Kalau FK Top Indo kan ada 3, UI, UGM, UNER gitu. Nah, aku juga mempertimbangkan banyak kondisi kayak orang tuaku gitu. Terus selain itu juga jujur pas UTBK tuh agak kurang berani buat ngambil UI, UGM gitu. Dan akhirnya lebih milih ke UNER karena kan kayak passing grade-nya jujur dari 3 itu yang paling mudah dijangkau tuh UNER gitu. Tapi aku tidak menyesali sama sekali sih karena UNER juga sangat bagus. Kakak kan ragunya itu di universitas. Pernah nggak sih Kak ragu ambil kedokteran? Pernah, karena ya seperti yang aku bilang tadi, kadang aku pengen kenapa ya kok nggak SITH ITB aja, terus nanti aku jadi researcher di bidang biologi gitu. Nah, kadang juga sempat kayak melenceng cukup jauh ke teknik gitu juga sempat ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, tapi ya pada akhirnya aku mempertimbangkan bahwa pekerjaan dokter nantinya itu bakal sangat dibutuhkan dan aku merasa aku akan menikmati kalau suatu saat nanti aku bangun sebagai dokter terus melayani pasien dan lain-lain. Aku merasa aku akan menikmati pekerjaan itu. Jadi ya. Iya, nggak resiko ya Kak. Kan biasanya kalau dokter itu langsung selesai lulus berapa tahun sih Kak dokter itu? Kalau dokter kalau di UNER prekliniknya itu 3,5. Terus habis itu harus koas yang jadi dokter muda di rumah sakit itu 2 tahun. Nah setelah itu masih ada internship nih. Nah setelah internship itu 1 tahunan ya kan. Nah setelah itu baru bisa kayak buka praktek gitu. Itu masih dokter yang biasa. Kalau mau spesialis tentu saja masih lebih lama lagi gitu. 10 tahunan ada nih Kak. Ada, bisa lebih. Tapi Kakak minat nggak nanti spesialis? Minat banget. Doanya yang baik Kak buat Kakak. Iya, amin. Kan Kakak masuknya lewat SNBT itu dulu itu ada dikasih 2 pilihan ya Kak? Kalau mana aja tuh Kak? Apa FK UNER semua? Pilihan pertama aku dulu FK UNER. Nah, pilihan keduanya tetap FK tapi FKUB gitu. Oke, dapat UNER. Iya, alhamdulillah. Oke, selama 1 semester yang lalu itu Kak, udah jalan 1 semester ya Kak. Apa sih tantangan terbesar yang Kakak dapat mengejar pendidikan kedokteran ini Kak? Suka dukanya gitu Kak? Suka dukanya ya. Mungkin agak culture shock juga ketika aku masuk kuliah kedokteran. Kukira dulu itu kedokteran itu ya kayak akademik banget gitu. Ya kita kayak belajar ujian gitu doang gitu. Nah ternyata ketika aku masuk itu dia kayak lebih dari itu, kayak banyak banget kegiatan yang kita jalani gitu. Bahkan ketika 1 semester kemarin itu mungkin tantangan terberatnya ya ngebagi waktu antara
ngerjain ujian, belajar, sama kegiatan-kegiatan akademik, non akademik kayak organisasi gitu-gitu. Karena jujur acaranya FK tuh banyak banget dan hampir setiap akhir pekan tuh selalu ada acara. Salah satu acaranya apa nih Kak? Yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini kita ada acara sosialisasi tentang HIV/AIDS di 5 tempat di Surabaya. Jadi kayak terbesar gitu, turun ke masyarakat langsung. Selain itu kita juga ngadain medical check up, tes kesehatan kayak tes tensi, gula darah, kolesterol itu secara gratis ke masyarakat. Oh, itu bisa diikutin oleh anak FK meskipun itu anaknya semester 1 masih boleh itu? Iya, itu justru kayak acara yang wajib kita laksanakan gitu. Oh gitu. Jadi ada organisasi sendiri ya Kak di FK itu. Namanya apa? Kalau beberapa organisasi di FK tuh ada AMSA, itu Association of Medical Student, terus ada CIMSA, itu juga mirip seperti AMSA. Terus ya masih banyak lagi sih, ada kayak pecinta alam, organisasi Islam gitu, banyak banget pokoknya. Enak nggak Kak ikut kayak gitu Kak? Maksudnya kan kakaknya juga apa ya, kedokteran tuh mikir bukan hanya sekedar mikir gitu loh Kak. Iya. Kan? Bagi waktunya tuh pasti susah deh. Sebenarnya pasti kalau mau ikut organisasi pasti akan mikir dulu ya, ini akan ganggu akademikku atau enggak gitu. Tapi aku ngerasa kayak itu tuh sebuah pengalaman yang nggak boleh kita sia-siakan gitu. Jadi selagi kita bisa ambil kesempatan, ambil aja. Oke. Dengar-dengar juga NFK itu kan pastinya kalau sekali materi itu banyak banget ya Kak, materi satu kali pertemuan kelas. Bener gak sih Kak kalau katanya orang-orang ya itu anak FK itu harus punya tablet buat menunjang pendidikannya Kak? Oh itu. Itu nggak bener juga sih. Aku nggak pakai tablet, aku pakai laptop. Ya meskipun laptopku bisa dipakai pen juga bisa. Tapi banyak kok temanku yang nggak pakai tablet. Tapi jujur pakai tablet itu sangat membantu karena kan kita bisa lebih efektif gitu loh. Jadi ketika materinya di-share oleh dosen, kita bisa langsung nyeret-nyeret di situ gitu. Jadi nggak harus ya Kak, apalagi kita bisa mudah mungkin untuk mencatat ya kan. Kakaknya kan otodidak, UTBK belajar UTBK, hampir berapa tadi sebulanan ya Kak? Sebulanan, ya. Motivasi apa sih Kak yang Kakak tanamin ke Kakak? Pastinya sulit, apalagi otodidak itu belajar mandiri. Banyak orang yang belajar mandiri itu kayak, aku udah malas, misal temuin pelajar yang sit ya, malas, udah tinggal aja scroll TikTok, scroll Instagram. Pasti ada orang kayak gitu Kak. Kakak gimana sih kok? Apa yang bikin Kakak, motivasi Kakak itu tetap tertanam pada diri Kakak? Motivasi ya? Sebenarnya mau nggak mau ya pada saat itu, karena kan kita semua kondisinya dalam kondisi genting nih. Habis ketolak SNBP, terus belum belajar sama sekali, sebulan lagi UTBK. Ya kayak mau gimana lagi, terus aja kita harus belajar sepenuhnya gitu. Tetapi mungkin selain dari motivasi itu kan bisa kayak naik turun gitu ya. Kayak nggak setiap saat kita akan selalu termotivasi. Makanya kita harus, menurutku, kita harus kayak ngebiasain buat disiplin gitu dalam belajar. Jadi kayak di schedulein nih, hari ini harus belajar apa, hari ini harus belajar apa gitu. Karena kadang kalau misalnya nunggu motivasi doang itu tidak ketemu gitu. Aku setuju banget nih Kak. Kakaknya buat jadwal nggak sih Kak, kayak waktu belajarku jam segini gitu? Kalau waktu belajar jam segini enggak, tapi aku kayak bikin target gitu. Jadi hari ini harus selesai materi apa, hari ini harus selesai materi apa. Dan itu selalu tercapai? Nggak selalu juga, tapi kayak ya pokoknya diusahakan biar tercapai gitu udah. Wow, tapi aku masih shock loh Kak, maksudnya Kakak itu belajar kayak UTBK loh Kak ini, apalagi FK UNER. Wow, keren sih kataku. Tipe belajar Kak Dia ini gimana? Yang waktu Kakak gunain waktu otodidak? Apa SKS? Kalau waktu ujian aja deh, waktu ujian. Iya, SKS atau berjam-jam gitu? Sebenarnya itu tergantung sama mata pelajarannya juga. Kalau menurutku mata pelajarannya misalnya mohon maaf tidak terlalu penting atau kayak mudah buat dicapai gitu, kadang SKS juga sering. Tapi lebih seringnya nyicil sih. Jadi kayak nyicil beberapa saat sebelumnya gitu. Dan menurutku tipsnya kalau mungkin masih SMA gini, pokoknya kamu di kelas merhatiin dengan efektif itu udah. Nggak perlu belajar ya Kak berarti? Oh itu tergantung orangnya juga. Iya tergantung orang sih Kak, bener. Kakaknya suka belajar di perpus nggak? Baca-baca buku di perpus? Oh suka.
suka banget. Buku biologi juga ya dibaca? Nggak cuma biologi juga sih, buku-buku lain juga. Tapi kalau belajar ya kebanyakan biologi tentunya. Tapi kakaknya tuh mentingin nilai rapot gak sih kak? Atau emang fokusnya cuma di olimpiade kayak gitu? Kalau itu sebenarnya terus saja pas waktu aku mengejar OSN, fokusku tuh di olimpiade banget. Dan ini juga sesuatu yang salah ya. Salah. Karena kayak harusnya kita kayak bisa ngebagi buat rapot dan olimpiade juga. Tapi alhamdulillah waktu itu meskipun aku nggak terlalu ngefokusin ke rapot, alhamdulillah nilaiku tetap aman-aman aja. Iya, gitu. buktinya eligible. Iya, buktinya eligible. Ya, berapa kak IP-nya dulu? IP-nya berapa ya? 91 something gitu. Oke. Makanya pernah belajar cara 20 menit belajar lalu 5 menit istirahat tuh kak? Pernah coba itu teknik Pomodoro teknik, ya. Iya. Itu menurut saya aku pernah coba gitu. Jadi kan 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Kadang aku belajar 20 menit terus 5 menitnya aku gunain buat ya entah dengerin lagu yang aku suka atau dengerin YouTube gitu. Nah, tetapi kemudian aku nemuin cara yang menurutku lebih cocok ke aku gitu, yaitu aku nggak ngebagi berdasarkan waktu, tapi aku ngebagi berdasarkan target materi yang harus ku capai gitu. Jadi misalnya kayak kita harus belajar satu bab nih tentang listrik, ya nanti ku bagi dulu misalnya belajar listrik statis dulu diselesaiin. Nah kalau habis selesai belajar itu, barulah aku kasih reward ke diriku sendiri dengan nonton YouTube atau nonton yang lain gitu. Habis itu baru dilanjutin belajar. Efektif ya berarti buat kakak? Iya, tapi itu juga disclaimer itu tergantung orangnya masing-masing. Benar-benar sih. Pribadi orang beda-beda belajarnya. Intinya temuin yang cara belajar yang cocok aja. Kalau cocok pastinya belajar masuk terus ya. Iya. Kan akhir-akhir ini tuh banyak mahasiswa bahkan anak sekolah itu pakai AI buat ngerjain tugas. Bahkan sempat viral dulu itu ada yang katanya lulusan ChatGPT lah. Iya. Serba salah sih kak kalau kita kalau cari Google itu kan cari ChatGPT kan data langsung keluar. Sedangkan kita kalau baca buku lama tapi kan akurat gitu. Gimana sih kak menurut kakak, pandangan kakak tentang ini? Menurut aku kalau udah nyampe di zaman sekarang ya, terus saja kita nggak bisa kayak nolak keberadaan AI gitu. Dan tentu saja kita juga di sisi lain kita nggak boleh menyalahgunakan AI tersebut. Jangan kayak apa-apa tanya AI, apa-apa tanya AI gitu. Nah tapi apa yang harus kita lakukan, kita ya harus pokoknya manfaatin AI itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kan tentu saja AI itu bukan sesuatu yang sempurna ya, dan tentu saja kayak otak kita tuh jauh lebih mumpuni dari AI itu sebenarnya. Gitu. Jadi gitu ya, Kak? AI itu lebih banyak digunakan buat kayak misalnya kamu nyari data apa, dari data apa dan lain-lain gitu. Buat menuliskan ide atau lain-lainnya itu lebih bagus kalau tentu saja pakai pemikiran kita sendiri gitu. Tapi kakaknya pastinya referensi itu lebih cenderung ke AI. Iya, AI. Karena tentu saja kalau misal kita ketik nih, temukan jurnal tentang ini, itu bakal langsung metu keluar gitu. Waktunya cepet banget gitu. Lebih efektif juga. Kakaknya pastinya sempat pernah putus asa nggak kak waktu belajar? Pernah sih. Itu kayak semua orang bakal semua orang pasti tahu ya kak, kehilangan motivasi belajar, semangat belajar, bahkan bosan saat belajar. Biasanya itu kalau kakak gitu, apa sih yang kakak lakuin agar motivasinya tuh tumbuh lagi gitu kak? Agar motivasi belajar tumbuh lagi. Oke, yang pertama kadang pokoknya biasanya ketika motivasiku mulai turun, aku kadang nggak akan memaksakan diri buat langsung belajar lagi gitu. Mungkin aku akan berhenti sejenak, terus kayak mencari hiburan ya sesuai yang apa aku suka. Santai gitu. Banget ya kak, kelihatannya. Enak deh belajar kayak gitu. Enjoy. Nah tapi tentu saja buat berhenti itu nggak boleh lama-lama ya, karena kan nggak efektif juga. Kalau kita harus nurutin terus, kalau unmotivated terus nggak belajar kan nanti ujung-ujungnya bakal rugi juga gitu. Makanya kalau udah berhenti sejenak itu aku mulai kayak inget-inget lagi sebenarnya tujuan belajarku ini buat apa sih gitu. Jadi semua itu tergantung diri sendiri juga. Iya. Apa sih motivasi khusus? Apa ya kak, kayak mungkin kakak punya some people inspiratif atau baca buku itu yang mendukung motivasi kakak? Oke. Orang sama buku ya yang menginspirasi.
Kalau orang, mungkin ini jawaban yang sangat klise. Terus saja kita bisa ngambil inspirasi dari orang tua gitu. Nah itu sih yang kayak bener-bener motivasi aku buat terus belajar, terus masuk ke univ yang aku inginin gitu. Nah tapi kalau inspirasi dari orang lain, sebenarnya kita bisa kayak ngambil inspirasi dari semua orang gitu. Jadi kayak pasti ada hal-hal keren dari orang ini yang bisa kita ambil. Kayak misal bisa aja aku ngambil inspirasi dari kamu atau dari orang lain itu. Dari aku itu apa inspirasi bisa dari aku? banget. Kayak kita ambil semua hal baik dari orang. Tapi gitu ada sih. gak Kak, some people yang mungkin Kakak kagumi gitu Kak? Ada sih, mungkin. Siapa itu Kak? Spill. Oh, Iya. aku nggak bisa, nggak bisa sebut nama. Oke, Mungkin nggak bisa. kakak kelasku yang udah menang OSN biologi itu menginspirasi banget sih. Kalau buku sendiri, sebenarnya banyak ya opsi buku inspiratif, tapi aku pernah baca satu buku ya tentang kebiasaan, judulnya Atomic Habits, dan menurutku itu cukup berguna buat ngebangun kebiasaan baik. Ada salah satu kata kutipan nggak Kak di buku itu biar kita termotivasi? Mungkin aku nggak terlalu hafal kutipannya. Pokoknya inti dari membangun kebiasaan, misalnya kayak kebiasaan belajar itu tuh nggak bisa dalam sehari doang. Misalnya dalam sehari kamu belajar beberapa jam, terus besoknya nggak itu cara yang tidak efektif gitu. Nah kunci dari membangun kebiasaan tuh kayak dibangun kecil sedikit demi sedikit, hari per hari gitu sih. Dan nanti hasilnya bakal kelihatan banget di akhir gitu. Iya, Kak ini saya boleh melenceng sedikit ya sih Kak? Kan Boleh banget. kakaknya kan dulu pindahan ya Kak di sini? Iya, pindahan. Kelas 11. Kelas 11 aku pindah ke sini. Jadi kelas 11 pindah di sini, sebelumnya ada di Man IC. Nah, waktu Kakak di sini kan Covid ya Kak? Bener nggak kelas 11 Covid? Iya, COVID. Belajarnya dari rumah. Dari rumah. Terus OSN itu di kelas 11 akhir kan? Belajarnya Kakak itu juga otodidak? Kalau ASN ada otodidak, ada ikut pelatihan juga. Pelatihannya dari madrasah atau? Dari online, dari luar negeri. Olimpiade bersama itu apa sih Kak? Itu kayak lembaga gitu yang menyediakan pelatihan olimpiade. Oh alah. Kakaknya juga belajar di situ? Iya. Efektif gak Kak? Menurut Kakak daripada efektif bimbel atau belajar sendiri Kak otodidak? Sebenarnya ada cost dan benefit masing-masing ya. Aku suka bimbel itu soalnya kalau bimbel yang aku ikutin ya buat OSN itu ada rekamannya gitu. Dan aku bisa kayak menyesuaikan ritme belajarku dengan rekaman tersebut. Jadi kayak bisa aja aku nonton video misalnya tentang sistem hormon, tapi kecepatannya aku cepatin jadi 2 kali videonya. Nah itu kan kayak menyesuaikan dengan paceku. Atau mungkin kalau nggak paham bisa aku pause sendiri gitu. Nah di samping itu aku juga belajar sendiri gitu. Jadi menurutku kelebihan dari belajar sendiri tuh kamu bisa menyesuaikan sama pace kamu gitu loh. Iya bener sih. Kalau kadang di bimbel kan kayak, apalagi kalau bimbel yang offline terus sekelas gitu, kadang kan bisa aja kamu mungkin ketinggalan, atau mungkin aja bisa aja kamu ngerasa udah bisa tapi masih ngejelasin ini. Gitu sih. Oke Kak, jadi selesai sudah kita tanya-tanya tentang beberapa cara kiat-kiat belajar agar motivasi kita terus tumbuh untuk belajar. Nah sekarang kita punya game nih Kak buat Kakak. Tapi sebenarnya kita pindah tempat dulu. Oke. Baik Kak, jadi kita di sini mau segmen game. Gamenya ini mitos atau fakta. Jadi nanti aku bakal kasih Kakak pertanyaan, terus Kakak tinggal jawab mitos atau fakta gitu ya Kak? Langsung saja, di pertanyaan pertama, mitos atau fakta sih Kak, membuat catatan warna-warni membantu memperkuat ingatan kita saat belajar? Fakta, terutama kalau kamu tipe belajarnya visual, karena catatan warna-warni itu bisa kayak nge-highlight part-part penting gitu, jadi efektif. Kakak sendiri pakai cara itu nggak? Enggak, karena aku terlalu malas buat bikin catatan bagus. Enjoy banget asli, ini kakaknya tuh belajarnya kayak santai gitu loh teman-teman. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, murid itu lebih suka jam kosong daripada libur? Fakta sih. Karena jam kosong tuh kita kan sama kayak teman-teman. Terus keuntungannya kalau libur kan ya emang jadwalnya libur kan. Kalau jam kosong itu kan sesuatu yang plus gitu.
Kakak emang suka jam kosong nih kelihatannya. Ya. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, menjadi anggota ekstra atau intra di sekolah meningkatkan peluang untuk masuk universitas? Gimana ya jawabnya? Soalnya kakak sendiri nggak organisasi ya kak di sini? Fakta sih sebenarnya, fakta. Karena beberapa universitas tuh ada kayak jalur-jalur khusus, kayak jalur ketua OSIS gitu. Selain itu sertif-sertif kayak ketua ekstra dan lain-lain itu bisa aja berguna buat jalur prestasi dan lain-lain. Seberapa berguna, berapa persen mungkin? Berapa ya? Sebenarnya kalau secara realistis ya, terus saja lebih dipandang nilai ya. Iya, benar ya, banget. mungkin kayak Bener. itu kekurangan univ-univ di Indo. Jadi mungkin persen-persenan mungkin 30-40% gitu. Oke. Lanjut, mitos atau fakta, anak pintar selalu ambis? Gimana ya? Enggak juga? Enggak juga. Kayaknya Karena ini enggak ambis deh. enggak, aku lumayan ambis kok sebenarnya. Sebenarnya. Ya, karena misalnya nih pengalamanku sendiri di FK itu ada yang misalnya kelihatan kayak nggak pernah belajar sama sekali, terus tiba-tiba boom nilainya A semua gitu. Itu ada gitu. Ada ya kak ya? Tapi kayak bagi orang-orang biasa seperti saya dan kita Aduh, ya tetap merendah nih, harus Kak, dia ini. belajar. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, kalau anak FK itu dari awal udah diajarin tulisan dokter? Enggak. Enggak. Mitos. Mitos. Tulisan kak dia berarti rapi ya? Enggak juga sih. Tapi kayak nggak ada pelajaran tulisan dokter itu nggak ada sih sebenarnya. Tergantung emang dari awal gimana tulisannya sendiri ya. Oke, mitos atau fakta, tidur selama ujian dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan? Mitos banget. Itu gak ngebantu, itu justru bikin kita malas. Oh gitu ya? Gak pernah tidur nih waktu ujian kakak dia? Pernah kalau udah selesai sih. Oh udah selesai. Kalau di tengah-tengah waktu ujian? Enggak pernah. Tapi menurut kakak itu mitos banget ya kak? Mitos. Oke. Lanjut. Mitos atau fakta, merayakan setiap keberhasilan kecil dapat meningkatkan motivasi belajar? Fakta banget. Karena itu yang selalu kulakuin, kayak dapat nilai bagus sedikit, beli sesuatu, beli makan gitu. Dan itu bikin kita seneng sih. Itu menyenangkan. Menyenangkan dan dapat menambah selalu motivasi gitu ya kak? Oke lanjut, mitos atau fakta, laki-laki lebih semangat kalau udah pelajaran olahraga bebas? Fakta sekali. Karena kalau olahraganya diatur-atur sama guru penjas itu kadang-kadang jatuhnya jadi boring. Iya bener banget. Kadang itu anak laki itu kalau waktu jam belajar di kelas gitu ya kak ya, kalau udah gak ngapa-ngapain ya main volley, main basket kayak gitu, udah lepas sendiri mereka. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, materi yang dipelajari anak FK itu tidak jauh dari pelajaran biologi waktu jenjang SMA sederajat? Fakta banget. Karena ya tentu saja FK kayak ngebahasnya tubuh manusia kan, dan itu biologi banget. Tapi selain itu jangan kaget juga kalau nanti bakal ketemu kimia, itu tetap bakal ketemu. Ada kak? Ada, tentu saja ada. Terus fisika itu juga ada, meskipun dikit banget gitu. Jadi kayak lebih tinggal menghafal kembali ya kak? Iya. Oke. Lanjut, mitos atau fakta, mendengarkan musik selama belajar membantu konsentrasi? Tergantung, tapi kalau aku itu mitos. Karena justru kadang kayak di tengah-tengah coba malah nyanyi-nyanyi sendiri. Gitu sih. Aduh, boleh. Oke, mitos atau fakta, menyalin catatan teman dapat menjadi metode belajar yang efektif? Tergantung, tapi kalau aku mitos. Karena kalau udah ada catatan teman, ngapain harus disalin? Oke, langsung lihat aja. Iya. Berarti kakak dulu kan waktu OSN pastinya itu pembinaan selalu ambil dispen di kelas gak kak? Iya, ambil dispen. Nah itu kan selalu biasanya pelajaran ketinggalan nih, ada materi nggak nyatet. Itu kakak pinjam catatan teman nggak nyatet berarti? Kalau kakak cuma lihat doang? Iya, kecuali kalau ditugaskan gurunya buat nyatet. Ya, bener sama sih kalau juga gitu. Kebetulan temanku ada yang catatannya tuh bagus banget dan itu tinggal fotokopi aja kak itu. Oke, mitos atau fakta, membaca secara keras membantu memahami materi dengan lebih baik? Fakta, apalagi kalau misalnya pelajarannya tuh kayak hafalan banget. Misalnya kayak
aku di FK nih misalnya ngafalin tulang-tulang yang ada di tangan. Ini tuh ada kayak 8 tulang gitu. Dan itu namanya aneh-aneh. Makanya kadang kalau aku putus asa buat ngafalin tuh ya diteriakin aja. Teriaknya di mana nih, Kak? Pelampiasan sekalian ya, Kak ya. Kakaknya kan ngekos toh, Kak. Itu kakaknya teriak-teriak di kos atau mungkin... Biasanya kalau belajar sama temen gitu saya. Oh, belajar di temen. Kayak tebak-tebakan gitu. Oke. Lanjut, mitos atau fakta? Duduk bangku belakang jadi solusi waktu lagi malas belajar. Fakta, sangat fakta. Kak Dia sendiri tim duduk di depan apa di belakang setiap harinya? Tim duduk belakang maksudnya. Oke, berarti malas belajar ini. Iya juga sih. Oke. Mitos atau fakta? Keliling man 1 kali setara kayak lagi ikut maraton. Enggak sih. Enggak. Mitos karena Mitos. Ya udah. Menurutku man tidak Oh, semelelahkan itu ya? buat dikelilingi, apalagi dengan infrastrukturnya. Oke. Oke Kak, cukup sudah. Jadi berbagai pertanyaan, mitos dan fakta udah Kakak jawab. Makasih ya Kak. Makasih. Selanjutnya ada segmen lagi yaitu Q&A. Tapi kita pindah tempat dulu. Oke, Oke, siap. kembali ke sana. Nah, kita kembali di sini lagi nih Kak. Jadi segmen ini itu kita bakal jawabin pertanyaan dari Mansanizen. Oke. Segmen ini bernama Mata Tawa. Apa itu? Mas Anizen tanya, kita jawab. Oke. Ini segmen baru sih Kak. Nanti rate aja sih Kak ya, berapa per 10. Oke. Segmen baru Siap. kita. Ya namanya usaha ya Kak ya. Iya. Oke, jadi nanti akan ada pertanyaan di sini. Saya akan bacakan dan Kakak jawab ya Kak ya. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama. Dari Kio Zahra. Gimana sih Kak cara survive di kedokteran? Kan kata orang nih ya, kedokteran susah banget dan lama. Susah banget dan lama itu bener deh. Bener banget. Emang susah dan lama. Cara survive-nya paling, karena materi kedokteran itu banyak banget. Dan kita sistemnya kan blok ya. Jadi kayak bisa aja 1 blok itu selesai dalam seminggu, 2 minggu itu udah selesai. Dan itu kayak per pertemuan bisa PT dengan bisa 100 slide gitu bisa. Gila, nah makanya cara survive-nya tentu saja kita harus mau nggak mau harus nyicil gitu. Kita harus nyicil belajar sebelum pertemuan ke dosennya gitu. Jadi udah ada persiapan sebelumnya, nggak kaget juga nanti kalau ada materi gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua dari kembali lagi. Pertanyaan kedua Kak. Dari Ira WR. Raor itu. Raor. Oke. Tips belajar lingkungan FK UNER kayak gimana? Motivasi buat kami. Oh, ada 3 pertanyaan nih. Tips belajar, terus lingkungan FK UNER kayak gimana? Motivasi buat kami. Lingkungan FK UNER dulu ya. Ya, oke. Lingkungan FK UNER ini alhamdulillah solidaritas antar angkatannya menurutku sangat-sangat kuat gitu. Terus seperti yang udah aku ceritain juga di podcast tadi, kegiatan non akademiknya tuh banyak banget. Jadi kayak peluang kalian buat ngebangin diri selain di dunia perkuliahan itu banyak banget. Bisa langsung terjun ke masyarakat juga. Terus buat tips belajar sendiri apa ya? Pokoknya temuin dulu cara belajar yang efektif bagi kalian, kan bisa beragam banget nih, bisa auditori, visual atau kinestetik gitu. Ada juga kayak cara belajar orang tuh macam-macam, ada yang belajar sambil dengerin lagu, belajar 20 menit terus istirahat. Pokoknya temukan dulu cara belajar yang efektif. Terus selain itu kalian harus kayak punya motivasi dan tujuan yang baik sih. Oke. Motivasi buat kami. Mungkin motivasi ini anaknya minta pesan lagi, gitu. Iya, pesan ini. Terus semangat banget nih kelihatannya. Pokoknya tetap semangat aja. Tetap semangat. Apalagi kalau mungkin kalian kelas 12 yang mau pejuang PTN, terus berdoa, terus mantapkan niatnya mau kemana, dan apalagi ya pokoknya itu, pokoknya rajin belajar. Oke. Di lingkungan FK UNER itu berbeda nggak sih Kak? Kan kakaknya itu waktu SMA MAN itu kan di Kediri. Biasanya itu kayak ada orang yang nggak cocok sama cuaca atau perbedaan iklim di sana ya Kak? Panas banget ya Surabaya? Iya, itu jujur sangat
membuat aku kaget, kultur shock banget. Surabaya tuh sepanas itu teman-teman. Bahkan ya kalau misal di Kediri nih, di Kediri tuh jam 3 sore ke atas itu kan udah kayak lumayan teduh gitu ya. Iya, benar. Dan di Surabaya tuh enggak, Tetap kayak panas. jam 3 sampai kita kayak baru ngerasa adem tuh mungkin setengah 5-an gitu, baru adem. Gila sampai sepanas itu ya. Itu sih yang paling mengganggu dari Surabaya. Mengganggu. Oke, next. Dari Ruby 144P. Lesson learned selama 1 semester di FK UNER. Apa ya? Yang pertama mungkin ya yang tadi kita harus nyicil materi sebelum ada kuliah di dosen gitu. Terus mungkin beberapa pelajaran lain kita harus bisa kayak nerapin prioritas, skala prioritas gitu sih, dan jangan terlalu FOMO gitu. Itu tips banget sih, karena kalau kayak aku di semester 1 kemarin tuh kayak ada open recruitment apa gitu aku ikut, terus ada acara apa aku ikut, ada acara aku ikut gitu, dan itu kayak kurang mempertimbangkan yang mana yang harus ku prioritasin gitu. Jadi intinya 2 hal itu sih, nyicil belajar sama tetapkan prioritas gitu. Oke, kakaknya itu di universitas selain ikut organisasi dari FK sendiri, ikut organisasi lain nggak kak? Buat organisasi lain paling sih, organisasi penerima beasiswa gitu. Kebetulan kan aku penerima beasiswa juga, jadi ikut itu juga, sama ya organisasi yang buat ngajar OSN tadi itu. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Belum kak, aku baca loh kak, belum aku baca loh. Dari Amanda Alfi, tutor keterima UNER mas. Tutor keterima UNER, pertama tentu harus milih UNER di SNBP. Terus apa ya tutor ya? Pokoknya kalau SNBP UNER itu tidak suka di nomor 2 kan. Jadi, oh gitu, jadi ya, kalau kamu minat UNER ya udah taruh pilihan 1. Terus gitu. Mungkin kalau di SNBT ya cari jurusanmu apa, terus cari nilai minimalnya berapa, terus ya udah diusahakan buat mencapai nilai tersebut. Pastinya sebelum kita masuk ke universitas kita harus cari tahu dulu universitas itu kayak gimana, nerimanya itu kayak gimana, gitu ya kak? Iya. Oke, lanjut dari 144 Mas, cara ternak prestasi gimana ya? Aduh, mungkin ternak prestasi. Ini bahasanya ternak banget nih ya. Mungkin ini secara umum aja ya. Jadi prestasi itu kan bisa dari banyak sisi ya. Ada mungkin yang minatnya ikut olimpiade kayak aku, ada yang mungkin lebih ke arah olahraga, ke arah seni gitu. Jadi tips yang pertama tentu saja temukan minat kalian dulu, minat dan bakat kalian, kayak kalian sukanya di bidang apa gitu. Dan kalau udah nemu tentu saja kita harus kayak totalitas gitulah di situ gitu. Kan menurutku yang paling membahagiakan selain dapat hadiah ketika aku olimpiade itu ya prosesnya itu sih, kayak proses ketika kita ngejalanin sesuatu dan kita seneng ngelakuinnya itu menyenangkan banget. Jadi tipsku kayak temukan bidang yang kalian suka terus jalani dengan sepenuh hati aja gitu. Insya Allah nanti prestasinya bakal datang. Bakal nernain prestasi banget nih. Prestasi kakak dulu kan banyak dan proses-prosesnya itu pastinya banyak yang kakak lalui, rintangan-rintangan yang kakak lalui. Kakak pernah kangen gak sih kak waktu di fakultas itu kan pastinya berbeda ya kak, olimpiadanya fakultas sama di waktu SMA itu, kakak pernah kangen gak? Apa yang kakak kangenin dari proses-proses kakak waktu belajar OSN? Iya kangen, banyak banget sih yang aku kangenin, kayak misal kalau Diman sendiri ya, kita kan lombanya di Labcom nih, nah kita kayak aku inget banget tiap habis lomba tuh selalu GoFood makanan. Itu hal-hal kecil yang sangat ku inget sih. Kalo sama dari 3 serangkai itu. Iya, benar banget. Pasti kalian semua tahu siapa nih 3 serangkai. Siapa sih yang nggak kenal 3 serangkai? Oke. Jadi hal-hal kecil itu tapi berkesan ya kak? Iya, berkesan banget. Bakal kangen terus ya kak? Oke, lanjut. Dari roya.sn. Dulu ikut ekstra atau intra apa saja dan bagaimana cara mengatur waktunya? Oke, mungkin ini aku tidak layak menjawab ini karena aku anak pindahan ya teman-teman. Jadi dulu ketika di sekolah sebelumnya tuh aku emang ikut OSIS gitu. Dan itu mungkin cukup sibuk juga. Tapi begitu pindah ke sini, kan pindahnya kelas 11 ya. Dan ketika pindah itu kayak orang-orang udah pada dapat organisasi yang masing-masing gitu loh. Jadi kayak aku ya udah aku akan fokus
olimpiade aja sama menikmati masa-masa iya. demand Bener gitu juga sih aja ya. gitu. Tapi karena lihat teman-temanku sibuk organisasi semua, aku juga pengen nih gitu. Pernah ada kepinginan nggak sih kak? Pernah banget. Organisasi apa sih yang kakak pengenin? Aku sebenarnya pengen ikut sih MDC. Kakaknya suka moto atau gimana? Iya, sebenarnya itu kayak impian aja sih, kayak sepertinya bakal menyenangkan buat mendesain something gitu. Oh gitu, oke. Lanjut di pertanyaan selanjutnya ada Tara apa ini bacanya Tara.r. SNBP UNER itu bener-bener mandang rank eligible Y. Tanya-tanya, kalau di bawah 10 masih ada kesempatan dilirik nggak Y? Oke, jadi buat lebih jelasnya di tahun ini kalian bisa cek di YouTube-nya UNER. Itu kayaknya Pak Rasih udah ngejelasin secara langsung. Nah, tapi kalau di tahunku sayangnya ini bener banget. SNBP UNER itu sangat mandang eligible. Jadi yang dinilai itu 2 indeks sekolah sama rank eligible dulu gitu. Nah, kalau di bawah 10 masih ada kesempatan dilirik, masih banget teman-teman. Jadi misalnya indeksnya man bagus nih, terus kalian di bawah 10, terus di atas kalian nggak ada yang milih jurusan yang sama gitu. Nah, kesempatan kalian masih besar banget buat diterima. Jadi kalau mau ambil itu lihat atas-atas dulu Iya, ya kak? benar. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Dari It's Emza, tutorial masuk jalur langit bisa tembus UNER kak? Betul banget. Ini agak personal dan cukup oke. gitu ya. Mungkin jalur langit yang saya pakai paling sholat tahajud itu pasti. Masya Allah, terus Masya Allah. Ya, terus alhamdulillah Mandua ini juga sangat mengapresiasi jalur langit ya, dan sangat mengedepankan itu kayak istighosah tiap Jumat, sholat duha, itu benar-benar kayak selain itu secara Islami emang benar-benar ngebantu kita, itu juga ngebantu kita secara psikologis, kayak memberikan kita ketenangan dan lain-lain gitu. Doa orang tua juga. Iya, itu benar banget nih. Doa orang tua. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Sama nih hampiran dari Hernanda dan Oti.onliao. Makan apa biar masuk FK UNER? Kok bisa mas bentar itu? Makanya selain nasi kah? Makan apa nih kak? Makan apa ya? Makan doa orang tua. Oke. Makan apa sih kak? Aduh. Makan. Kok bisa sih kak? Kita makan hal yang sama ya teman-teman. Kita makan nasi dan lain-lain. Oke. Tetap makan nasi ya teman-teman. Nanti makan aneh-aneh. Lanjut dari Yuk Bisa Better sama Devanala. Metode belajarnya doi apa ya? Tipsnya dong say. Cara belajar yang efektif gimana sih? Oke. Buat cara belajar efektif mungkin udah kejawab tadi. Iya udah. Buat metode belajarku, aku biasanya belajar seringnya berdasarkan motivasi juga. Kalau pengen belajar ya belajar. Kalau pengen lelah dan stop dulu gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya genting gitu, kayak mau TBK habis sebulan atau mau olimpiade gitu, aku ngejadwalin sih kayak hari ini harus selesai materi apa, hari harus selesai materi apa. Dan aku biasanya belajarnya karena tipe aku tuh lebih kayak auditory visual gitu, jadi campuran dua hal itu. Jadi aku lebih sering baca, dan menurutku yang paling efektif tuh melihat video sih. Oh, jadi kakak itu lebih efektifnya lihat video daripada kalau kakak nulis gimana? Kalau waktu belajar kan ada yang anak itu belajar dengerin sama langsung ditulis. Biasanya tuh mereka lebih paham. Oh iya, aku juga nulis sih, tapi kayak nggak yang kayak catatan rapi banyak gitu. Biasanya nulis cuma poin-poin penting doang gitu. Oke. Itu tadi tips dan cara belajar yang efektif ya. Udah habis kak. Yeay. Pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa membantu teman-teman untuk menjawab apa yang masih teman-teman bingungkan, apalagi yang ingin masuk ke perguruan selanjutnya ya. Oke kak, mungkin kakak kasih kata-kata dong kak kepada teman-teman pejuang PTN 2024. Kata-kata buat mereka nih kak, apalagi yang mungkin pengen
meneruskan jalan KKF Kak Uner dengan UTBK, belajar hamil berapa bulan? 1 bulan nggak ada. Apa ya kata-kata ya? GWS aja sih, apalagi UTBK sekarang katanya mau ada isian singkatnya. Iya benar, siap-siap aja sih kalian. Tapi tetap semangat teman-teman. Semangat. Menurutku kayak kita semua bisa mencapai apapun yang kita mau. Oke. Tapi patut dicontoh nggak Kak, kalau belajar UTBK hamil berapa bulan itu? Tidak, itu sangat tidak patut dicontoh. Ya jangan dicontoh ya teman-teman. Kecuali kalau Mas Dia nggak apa-apa. Karena udah, alhamdulillah udah kebetulan masuk. Oke, selesai sudah podcast kali ini, di Talk 7 kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat Kak Dia yang telah meluangkan waktu kita untuk ikut pada TikTok kali ini. Buat teman-teman, kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa langsung komen di YouTube OSIS Berdua Kota Kediri, nanti ditanyakan ke Kak Dia langsung, oke? Baiklah, sekian dulu. Kata-kata terakhir dong Kak. Red TikTok kali ini. Rednya 1000/10 deh. Soalnya udah ada TV-nya, ini keren banget. Ya, doakan terus ya Kak, agar inovasinya lebih bagus ke depannya. Semangat juga buat Kak Dia ya. Terus mencapai prestasi yang luar biasa ya Kak ya. Amin. Ditunggu info pastinya. Sekian dari saya, Khairunisa dan Muhammad Yaul Haq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.